Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Batiar. NIM saya T20186090. Saya berasal dari kelas PBI 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari uji homogenitas. Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk memberi keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keberagamannya. Khusus untuk studi korelatif yang sifatnya prediktif, model yang digunakan harus cocok dengan komposisi dan distribusi datanya. Goodness of fit model tersebut secara statistika dapat diuji setelah model prediksi diperoleh dari perhitungan. Model yang sesuai dengan keadaan data adalah apabila simpangan estimasinya mendekati 0. Untuk mendeteksi agar penyimpangan estimasi tidak terlalu besar, maka homogenitas variansi kelompok-kelompok populasi dari mana sampel diambil perlu diuji. Maka dapat diambil kesimpulan pengertian dari uji homogenitas pada dasarnya dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Uji homogenitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu uji Fisher dan yang kedua yaitu uji Bartlett yang sebentar lagi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nafisatur Rahma, NIM T20186119. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian uji Fisher dan langkah-langkahnya. Uji Fisher sendiri diturunkan oleh seorang yang bernama Fisher. Oleh sebab itu, uji ini disebut dengan uji eksak Fisher. Uji Fisher merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau ordinal. Dan sampel tersebut berjumlah kecil, biasanya kurang dari 20 sampel. Kemudian data diklasifikasikan ke dalam dua variabel bebas dan akan membentuk kontingen 2x2. Uji Fisher ini langsung menggunakan perhitungan peluang, dan uji Fisher bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut, dua variabel tersebut ada perbedaan dalam perlakuannya, atau ada perbedaan dua perlakuan di dua variabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Hoirunisa, NIM T20186115. Saya dari kelompok 3 Statistika Pendidikan akan memberikan contoh tentang uji Fisher atau uji F. Untuk uji F ini, H0 selalu varians homogen dan lawannya untuk H1 atau hipotesis alternatifnya yaitu varians tidak homogen. Statistik ujinya kita pakai F sama dengan S maksimum kuadrat dibagi dengan varians minimal data. Kemudian kriteria ujinya yaitu tolak HO jika F hitungnya lebih besar dari F tabelnya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian uji F. Misal diberikan soal berikut. Sejumlah tes dilakukan untuk mengetahui berapa kecepatan terhubungnya komputer ke sebuah ISP atau Internet Service Provider. Berikut data-data kecepatan dari dua merek ISP. Apakah kedua merek ini memiliki varians yang homogen? Di sini sudah ada data disajikan untuk merek ISP A dan B.
Dari merek A diambil 15 sampel dan dihitung kecepatannya berapa. Begitupun dengan merek B, juga ada 15 sampel dan dihitung kecepatannya berapa. Dari kedua merek ini, yang ditanyakan adalah apakah kedua merek ini memiliki varians yang homogen atau tidak? Penyelesaian dari soal tersebut adalah tentukan dulu hipotesisnya, yaitu untuk H0 varians kedua merek homogen dan H1-nya varians kedua merek tidak homogen. Nah, perlu diingat untuk uji F, hipotesisnya selalu H0 homogen dan H1-nya tidak homogen. Langkah yang kedua, kita tentukan taraf signifikannya. Karena tidak diketahui dari soal, kita asumsikan alfanya sama dengan 5%. Kemudian langkah ketiga, statistik ujinya kita gunakan uji F untuk dua populasi. Dengan rumus F sama dengan varians maksimum kuadrat dibagi dengan varians minimum kuadrat. Dari soal diketahui data merek A dan B ada 15 masing-masing. Dari merek A kita bisa hitung rata-ratanya yaitu 11,933 dan dari merek B kita hitung rata-rata kecepatannya yaitu 11,667. Kemudian dihitung juga simpangan baku untuk merek A adalah 1,57 dan simpangan baku untuk merek B adalah 1,23. Jadi, dari kedua simpangan baku tersebut bisa dilihat bahwa simpangan baku merek A lebih tinggi dibandingkan dengan merek B. Sehingga simpangan baku merek A adalah simpangan baku maksimum dan simpangan baku merek B adalah simpangan baku minimum. Dua angka ini kita bisa masukkan ke rumusnya yaitu F sama dengan 1,57 kuadrat dibagi dengan 1,23 kuadrat, hasilnya adalah 1,629. Kemudian setelah kita dapatkan hasil F-nya dari hasil penggunaan rumus F, langkah yang keempat tinggal menentukan kriteria ujinya. Nah, untuk kriteria uji ini kita gunakan tabel F. Tabel F ini terdapat 3 parameter. Yang pertama adalah taraf signifikan atau probability-nya berapa, kemudian deka pembilang, dan yang ketiga adalah deka penyebut. Untuk deka pembilang, cara menghitungnya adalah N pembilang dikurangi 1, dan untuk deka penyebut adalah N penyebut dikurangi 1. Kemudian, dari data sudah diketahui bahwa jumlah sampel masing-masing merek sebanyak 15. Sehingga untuk derajat kebebasan atau deka dari pembilang adalah 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Begitupun juga untuk deka penyebut adalah 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Dari tabel kita bisa cocokkan untuk deka pembilang 14 dan deka penyebutnya 14. Kita dapatkan tabel F sebesar 2,48. Setelah kita dapatkan nilai F tabel, kita tinggal masukkan nilai F tabel tersebut ke grafik untuk memudahkan cara membaca. Apakah dia hipotesis yang diterima atau ditolak? Grafik untuk distribusi F seperti tertera pada gambar, yaitu hanya berada di daerah yang positif saja. Sehingga nilai tabel berada di daerah yang positif yaitu 2,483. Kemudian diarsir daerah setelah yang berupa nilai kritisnya, dan daerah sebelum 2,483 adalah daerah yang H0-nya diterima. Kemudian hasil dari F hitung yang kita dapatkan bisa dimasukkan ke grafik dan akan masuk ke grafik di daerah yang H0-nya diterima, yaitu 1,629. 1,629 kurang dari 2,483, sehingga kesimpulannya H0 diterima. Artinya dengan demikian, dengan taraf signifikan 5% dapat disimpulkan bahwa data kedua kecepatan memiliki varians yang homogen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anjani, NIM T 2018-6091. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung uji Fisher menggunakan Excel. Dan yang tadi teman saya mengajarkan bagaimana menghitung secara manual. Di sini saya akan menerangkan bagaimana menghitung uji Fisher menggunakan Excel. Oke, baiklah, kita akan menghitung uji Fisher menggunakan Excel ya. Sebelum kita menghitung, kita harus membuat tabel seperti ini dulu. Nah, ini tasnya ada 15 jumlahnya. Kemudian ini untuk ISP merek A sama merek B. Ini hasil datanya. Nah, sebelum kita mencari hasil apakah data ini termasuk homogen atau tidak, kita harus mencari dulu rata-ratanya. Rumusnya yaitu sama dengan average. Nah, lalu kita blok. Kemudian enter. Nah, sudah ada ya. Nah, setelah itu kita cari jumlah. Jumlah di sini rumusnya sama dengan sum. Kemudian kita blok. Enter. Nah, setelah kita mencari rata-rata dan jumlah, sekarang kita mencari varians dari merek A sama merek B. Nah, kita mulai dari merek A. Rumus varians adalah sama dengan var blok. Enter. Kemudian yang varians merek B juga sama seperti itu rumusnya, sama dengan var lalu kita blok. Enter. Nah, sudah ada ya. Nah, setelah varians baru kita mencari F hitung. Rumus F hitung yaitu sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Nah, di sini varian terbesarnya itu merek A dan varian terkecilnya merek B. Jadi sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Enter. Nah, terus untuk tabel. Terus untuk F table di sini rumusnya itu sama dengan F titik inverse. Probability-nya pakai 0.95. Kemudian kita tulis pembilang. Pembilang itu rumusnya n-1. Nah, di sini pembilangnya kan jumlahnya ada 15. Jadi 15 dikurangi 1 sama dengan 14. Begitu juga dengan penyebut sama 14. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian kita harus tentukan apakah di sini hasilnya ini homogen, varians homogen atau varians tidak homogen. Nah, caranya seperti ini. HO
yakni varians homogen jika f hitung kurang dari f tabel. Nah, sedangkan kalau HI itu sama dengan varians tidak homogen. Nah, hasilnya itu kebalikan dari varians yang homogen. Kalau varians tidak homogen itu jika F hitung itu lebih dari F tabel. Nah, seperti ini. Maaf berantakan. Nah, jadi untuk data ini, apakah ini termasuk data yang homogen atau tidak? Nah, kita lihat F hitungnya lebih dari atau kurang dari. Dari sini F hitungnya itu kurang dari F tabel. Jadi itu artinya ini disebut homogen, data yang homogen. Jadi F hitung kurang dari F table, maka data ini dinyatakan varians homogen. Nah, seperti ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang dari penjelasan saya, mungkin agak membingungkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivi Nur Hidayah dengan NIM T2018-60882. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Bartlett. Pengertian dari uji Bartlett yaitu pengujian homogenitas dengan uji Bartlett atau disingkat dengan B dilakukan apabila data yang akan diuji lebih dari 2 kelompok data atau sampel. Di sini saya juga akan menyebutkan prosedur dari pengujian homogenitas data. Di sini ada 9 prosedur, yaitu yang pertama, sajikan data semua kelompok sampel. Terus yang kedua, menghitung rata atau mean, varians dan derajat kebebasan atau DK setiap kelompok data. Terus yang ketiga yaitu sajikan DK dan varians setiap kelompok sampel dalam tabel penolong. Kemudian yang nomor 4, logaritma varian dari tiap kelompok sampel. Terus yang kelima, hitung varian gabungan dari semua kelompok sampel dibagi S2 dengan rumus. Ini yang paling atas. Jika kalian kurang kelihatan bisa lihat di makalah. Terus yang keenam yaitu hitung harga logaritma varian gabungan dan harga satuan Bartlett atau B dengan rumus. Yang ketujuh yaitu hitung nilai KI kuadrat, hitung atau X2 hitung dengan rumus. Yang kedelapan yaitu tentukan harga KI kuadrat tabel atau X2 tabel
pada taraf signifikansi, misalnya A sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan dk sama dengan K dikurangi 1. Dalam hal ini K adalah banyaknya kelompok sampel. Untuk yang terakhir yaitu menguji hipotesis homogenitas data dengan cara membandingkan nilai X2 hitung dengan X2 tabel. Hipotesis yang diuji adalah untuk rumus yang pertama ini yaitu semua populasi mempunyai varians yang sama atau homogen. Untuk rumus yang kedua ini yaitu terdapat populasi yang mempunyai varians berbeda atau tidak homogen. Lebih jelasnya kalian bisa melihat rumus di makalah, soalnya di sini saya nulisnya kecil. Untuk kriteria pengujiannya yaitu jika diterima HO X2 hitung kurang dari X2 tabel. Jika ditolak HO X2 hitung lebih dari X2 tabel. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Di sini saya hanya membahas tentang prosedurnya. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kekurangan atau kalian belum jelas apa yang saya jelaskan, bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Agustina, NIM T 2018-6106. Oke, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari presenter sebelumnya, yakni contoh dari uji Bartlett. Seperti yang kita ketahui bahwasanya uji Bartlett ini menguji homogenitas lebih dari 2 varian, bisa jadi 3 varian atau lebih. Jadi pokok lebih dari 2 varian. Oke, di sini kita sudah mempunyai contoh hasil pembelajaran dari 3 kelompok sampel masing-masing 12 siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran A, strategi pembelajaran B, dan strategi pembelajaran C sebagai berikut. Nah, jadi sampelnya ini ada 3 ya, variannya ada 3, dan ini adalah nilai dari strategi pembelajarannya. Oke, kita langsung menghitung saja. Yang pertama kita harus membuat tabel seperti ini, membuat tabel yang mana ini adalah sampel yang tadi ABC ketiga sampel, dan ini adalah siswa 12 siswa tadi, dan ini adalah nilai dari hasil strategi pembelajaran tadi. Oke, kita hitung jumlahnya dulu. Sama dengan kita hitung dulu. Oke, ini adalah jumlahnya. Tarik. Oke. Dan sekarang kita mencari variansinya. Variansi dari ini. Nilai pembelajarannya, yakni rumusnya sama dengan var buka kurung, kita blok saja. Nah, kurung, bentar. Oke. Kita sudah menemukan variansinya ya. 105,45 ini adalah variansinya. Variansi dari sampel-sampel ini. Apabila sudah diketahui variasinya, kita langsung masukkan menghitung data ini ke dalam tabel. Ke dalam tabel ini untuk mempermudah nanti menghitungnya. Oke, ini yang adalah sampel ke ini 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Karena tadi sampelnya ini kan ada 3, sampel A, B, C. Jadi kita masukkan sampel ke 1, ke 2, dan ke 3. Nah, selanjutnya kita akan menghitung DK. Apa DK? Di sini diketahui DK adalah derajat kebebasan yang rumusnya NI kurangi 1. Nah, kita menghitung DK dulu. NI dikurangi 1. N-nya adalah jumlah siswanya. Jumlah siswa 12 ini. Nah, NI dikurangi 1. Jadi 12 dikurangi 1 sama dengan berapa? 11. Kita tulis dulu. Kita jumlah dulu.
Oke, jumlahnya 33. Dan selanjutnya kita menghitung 1 dibagi DK. Langsung saja 1 bagi ini ya. Langsung enter. Oke, ini adalah hasilnya. Kita tarik aja. Nah, hasilnya ini. Dan selanjutnya kita menghitung SI kuadrat. SI kuadrat ini adalah variannya. Kita tidak usah menghitung variannya karena ini udah ada. Kita sudah menghitung variansinya, tinggal dimasukkan saja. Masukkan saja ya. Selanjutnya kita menghitung DK SI kuadrat, yang mana DK sudah ada ya, DK-nya ini ya, 11 sama SI kuadratnya, tinggal menghitung aja. Dikali SI kuadrat. Nah, tarik aja, biar cepat. Dah, sekarang kita menghitung log SI kuadrat. Kita menghitung log SI kuadrat sama dengan log ini, kita menghitung lognya ini. Di sini kan ada numbernya ini ya, kolom ini, dan base-nya kalau log itu 10, jadi tulis 10. Jadi kalau log ini base-nya itu 10, kalau menghitung di kalkulator tinggal log 10545 gitu aja. Oke. Nah, lupa ini nggak dihitung hasilnya. Bentar. Nah, setelah itu kita menghitung DK log I1 sama dengan DK kan ini 11-nya dikali log S ini. Gini aja. Kita tarik. Oke. Sebentar. Oke. Di sini sudah diketahui semuanya ya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung variansi gabungan, yang mana rumusnya adalah S kuadrat sigma NI kurangi 1 SI kuadrat per sigma NI dikurangi 1. Kita kan udah mengetahui bahwasanya sigma ini adalah kan jumlahnya, NI kurangi 1 ini adalah DK, SI 2 ini varian. Lah, langsung aja kita sigma NI1 jadi 33 jadi ini kan udah ada kan DK SI. Nah, jadi kita tinggal masukin aja sama dengan ini dibagi sigma NI1 DK berarti ya. Langsung enter saja. Jadi variansi gabungannya adalah 138,84. Setelah itu kita menghitung barlet yang rumusnya ini ya. Kita log B sama dengan log S kuadrat dikali sigma NI dikurangi 1. Log S kuadrat ini adalah log dari variansi gabungan dari lognya ini nanti, dan juga dikali sigma NI kurangi 1. Sigma NI kan udah tadi 33 itu. Jadi kita tinggal hitung aja, masukkan sama dengan, kita masukkan sigmanya dulu biar mempermudah. Sigma NI dikurangi 1-nya dulu. Nah, dikali log dari ini ya, variansi gabungan dikali mohon maaf, base-nya 10 masukkan dulu dalam kurung. Nah, jadi B-nya ditemukan 70,7038 sekian.
Oke, kita akan menghitung mencari nilai C kuadrat atau C hitungnya, yang mana rumusnya adalah C kuadrat sama dengan ln 10 dikali Bartlett dikurangi sigma NI1 dikurangi 1 log SI kuadrat. Jadi kita hitung saja, diketahui bahwa NI dikurangi 1 ini kan sama dengan DK ya. Log SI 2, kita udah mempunyai ininya, nilai NI dikurangi 1 log SI 2 yang mana ini. Jadi nilainya 70,25 ya. Nah, kita hitung saja. Sama dengan ln 10 dikali ini ya, B Bartlettnya, hasil Bartlettnya. Nah, terus dikurangi hasil ini, NI dikurangi 1 log SI1 ini kan. Ini DK sama dengan ini kan. Nah, langsung saja kurung enter. Nah, jadi nilai C kuadrat hitungnya atau nilai C kuadrat hitungnya itu adalah 1,05. Sekarang kita menentukan nilai C kuadrat untuk C kuadrat tabel. Ini bisa, kalau dihitung secara manual, ini bisa menggunakan tabel. Ada tabel C kuadrat tabel yang memang ada. Terus apabila menghitung secara menggunakan Microsoft Excel, kita bisa gunakan C kuadrat tabel sama dengan C kuadrat alfa, DK sama dengan C kuadrat alfa NN kurangi 1. Nah, oke, ini kita hitung dulu. Jika menggunakan Microsoft Excel, kita menggunakan rumus sama dengan C. Nah, ini ada. Nah, ini ada kan probability-nya sama degrees freedom-nya. Jadi probability-nya ini alfa, alfanya ini kan 0,5. 0,05. Ini kan alfanya tadi. Nah, itu degrees freedom-nya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena N dikurangi 1 kan. N ini adalah bukan jumlah siswanya, tapi ini adalah jumlah sampelnya. Nah, langsung saja. Kan jumlah sampelnya tadi 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, oke. Jadi, C kuadrat untuk tabel ini adalah 5,99. Jadi kesimpulannya, kita kan sudah mencari kesimpulannya ini. Jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka itu HO-nya, H0-nya itu diterima. Jadi ini kan sama dengan, ini kan C hitungnya ini 1,05 kurang dari 5,99. Nah, berarti kita tulis dulu di sini. Kurang dari 5,99. Jadi ini adalah semua variansinya homogen. Jadi variansinya diterima yang artinya semua variansinya homogen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.